Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat di situasi saat ini tentunya. Dan seperti biasa di hari Minggu sore hari ini, Harmoni Bali kembali hadir bersama saya Made Sukadana Karang. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan, ini menyeluruh tentunya ya. Hari ini kita akan ngomongin atau ngobrolin tentang nih di gigi. Ketika orang tersenyum, orang yang pasti pertama kali dilihat adalah giginya. Nah, kalau Anda lihat di layar kaca ini, gigi saya seolah-olah tidak ada bermasalah loh. Makanya senyum saya manis sekali seperti itu ya. Tetapi jangan salah, kadang nih ya, saya juga mempunyai permasalahan dengan gigi saya. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang konservasi gigi. Waduh, ini konservasi yang saya sering dengar adalah konservasi alam. Ternyata gigi pun perlu dikonservasi ya. Nah, untuk itulah kita akan bahas pada sore hari ini bersama narasumber saya yang sudah hadir tentunya. Saya nggak, tadi sempat sih lihat gigi dokternya, saya jadi minder banget loh, giginya bagus banget. Ada Dokter Gigi Widyan Setianing Tias SPKG. Beliau adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi. Om Swastiastu, Dokter Widya. Apa kabarnya? Kabar baik. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Oke, Dok. Di awal saya sempat mengatakan nih gigi saya seolah-olah nggak ada masalah, tapi kadang juga bermasalah loh, Dok. Ini perlu dikonservasi nggak ya? Yang saya tahu nih hati saya yang perlu dikonservasi, Dok. Sebenarnya Dok, kenapa sih Dok kita harus mengambil topik kita pada hari ini atau konservasi gigi? Apa ada latar belakangnya mengambil topik mengenai konservasi gigi, Dok? Iya. Konservasi gigi ini banyak masyarakat yang belum terlalu mengenal apa sih ya konservasi gigi ini, betul, gitu yang sekarang ya. Yang tahunya konservasi alam seperti itu ya. Iya, jadi konservasi gigi ini saya mengambil topik ini karena kita lihat di masyarakat ini kasus yang paling banyak nih, paling banyak diderita di kesehatan mulutnya masyarakat ini adalah lubang gigi atau karies. Oke. Ini kasus paling banyak di masyarakat. Nah, gimana sih cara kita nih supaya merawat gigi kita supaya nggak lubang atau nggak supaya lubangnya ini nggak tambah dalam. Kalau lubangnya tambah dalam, otomatis kena syaraf giginya, terus sakit kan, sakit banget. Terus kalau udah sakit banget ini masyarakat biasanya, aduh cabut aja deh giginya, biar hilang nih masalahnya. Biasanya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di konservasi ini kita masih bisa merawat gigi ini supaya tidak dilakukan pencabutan gitu. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi kita pertahankan giginya supaya nggak usah dicabut, karena kalau giginya kita dicabut otomatis kan hilang nih giginya, nggak ada lagi giginya. Nah, kalau giginya ini nggak diganti, ini banyak kerugian yang kita dapat dari kehilangan gigi itu. Nah, salah satunya nih, kalau kita kehilangan gigi depan, apa kita berani nih ketawa-ketawa lagi? Untuk pakai masker ya, Dok ya. Apa kita nggak pede nih mau ngomong, kepercayaan diri langsung hilang seketika. Mau ngomong nggak pede, apalagi mau ketawa. Jadi nggak pede itu yang kalau kehilangan gigi depan. Kalau kehilangan gigi belakang, gimana? Gigi belakang ini kan fungsinya kita untuk mengunyah nih, Beli Karang, mengunyah. Kalau ada salah satu yang hilang, berarti kan fungsi kunyahnya kita berkurang. Jadi ibaratnya kita punya 3 gigi di kanan bawah, 3 kiri bawah, 3 kanan atas, 3 kiri atas. Nah, itu gigi geraham semua yang fungsinya untuk mengunyah makanan. Kalau ada salah satu yang hilang dan kemudian tidak diganti, itu proses pengunyahan makanan kita kan jadi nggak optimal. Jadi tidak sempurna ya, Dok ya. Jadi makanan yang masih kasar itu
udah harus masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Jadinya kerja dari saluran pencernaan kita jadi lebih berat. Gitu. Jadi nanti pasti menimbulkan masalah di saluran cerna. Dok, ini seperti di awal saya sempat mengatakan bahwa konservasi itu yang saya tahu adalah perlindungan, kemudian pemeliharaan dan pemulihan. Ini berarti ini ada hubungannya dengan gigi. Berarti apa yang dimaksud dengan konservasi gigi itu sendiri? Konservasi gigi ini adalah salah satu cabang spesialistik dari ilmu kedokteran gigi yang bertujuan untuk merawat gigi, kemudian mempertahankan gigi selama mungkin ada di mulut kita, supaya gigi ini nggak dicabut. Nah, jadi gimana nih caranya kita pertahankan gigi ini supaya dia tetap bisa berfungsi dengan baik, estetiknya juga kita dapat, jadi berfungsi normal kembali seperti sedia kala. Jadi bisa dikatakan ini untuk menjaga dan mempertahankan gigi baik fungsi dan estetiknya, seperti itu kah, Dok? Betul, betul Bli Karang. Baik. Kalau dokter tadi menyatakan menanyakan ini bagaimana sakitnya kehilangan gigi, misalnya contoh nih gigi geraham seperti untuk mengunyah. Sugre gitu ya, saya belum pernah. Jangan sampai sakit gigi karena banyak, bahkan kalau kita dengar lagu pun ada lebih baik sakit gigi, lebih baik sakit ke hati ya daripada sakit gigi seperti itu ya. Bener. Ternyata ini ada bedanya ya, Dok ya, dengan cabang atau spesialis dokter gigi yang lainnya. Seperti itu kah, Dok? Iya betul Bli Karang. Jadi kita nih di dalam giginya kita, saya jelaskan dulu ya. Giginya kita ini kan terdiri dari beberapa bagian nih, lapisan-lapisan nih gitu. Jadi lapisan pertama yang paling luar itu adalah enamel atau email, umumnya kita bilang email. Masyarakat jadi, mafhumnya email gitu ya. Jadi email gigi ini adalah bagian gigi yang paling keras. Yang paling keras. Kemudian di bawahnya ada lapisan dentin. Dentin ini sedikit ada tubuli-tubulinya, ada pori-porinya. Kemudian dentin ini melindungi yang lebih dalam lagi ada ruang pulpa. Nah, ruang pulpa ini isinya syaraf-syaraf gigi. Nah, syaraf-syaraf gigi ini dia sensitif banget, dia yang merasakan sakit, pusat sakit ada di situ gitu. Jadi kalau ada sisa makanan yang tertumpuk di permukaan gigi kan menjadi plak. Kemudian dia akan bertemu dengan bakteri, kemudian akan menyebabkan lubang pada lapisan luar email gigi kita. Kemudian masuk ke dalam ke dentin, kemudian masuk lagi ke dalam ruang syaraf. Kena syarafnya itu. Nah, kena syarafnya itu jadinya sakit banget nih di situ. Itu ceritanya kenapa kita bisa sakit gigi yang sampai kadang kepala sampai nyut kayak gitu. Saya belum pernah ngerasain. Jangan sampai. Dokter Widya, nanti kita akan bahas lagi ini apa sih sebenarnya konservasi gigi itu sendiri dan kapan kita harus melakukan konservasi gigi. Nah, itu dia yang akan kita bahas. Pemirsa jangan kemana-mana. Harmoni Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Apa itu konservasi gigi? Itu yang menjadi topik kita pada hari ini. Masih bersama Dr. Widya atau Dr. Gigi Widyan Setianing Tias, SPKG. Beliau adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis konservasi gigi tentunya. Tadi kita sudah sempat mendengar sekilas tentang bagaimana apa itu konservasi gigi. Kemudian ternyata konservasi gigi itu adalah cabang kedokteran gigi yang dengan menjaga kemudian mempertahankan gigi baik fungsi dan estetiknya, seperti itu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya apa saja sih, Dok, jenis-jenis pelayanan konservasi gigi itu sendiri, Dok? Jadi jenis-jenis yang merupakan pelayanan dari konservasi gigi ini, yang pertama namanya konservasi ya, kita kan harus merawat gigi ini nih ya. Jadi yang pertama adalah kita lakukan pencegahan dulu, dan perawatan terhadap gigi yang sudah berlubang. Gitu. Jadi kalau contohnya nih, misalnya lubangnya masih berada di daerah email.
kan belum terlalu sakit nih. Jadi ada lubang gigi yang bisa dikategorikan sedang, ringan, Iya, sedang, berat. betul. Seperti itu kah, Dok? Seperti penyakit-penyakit yang lainnya? Iya, betul Beli Karang. Jadi yang dikatakan ringan itu adalah lubang atau karies yang masih di lapisan email atau enamel. Jadi ciri-cirinya itu dia kayak garis hitam berwarna hitam biasanya, warna hitam kehitaman sedikit. Nah itu di bagian emailnya sudah terkena. Jadi sebelum dia lanjut nih ke lapisan kedua dentin tadi yang saya cerita, atau masuk lagi ke dalam ruang syaraf. Nah, selagi dia masih di atas di email, baiknya langsung ditambal. Oke, gitu. Baik Langsung ditambal supaya dia nggak tambah dalam lagi. Kalau tambah dalam lagi, nanti misalnya udah kariesnya udah mencapai lapisan kedua nih dentin. Kalau di dentin itu dia sakitnya lebih keras lagi, maksudnya lebih lumayan lagi daripada yang di dentin. Kalau kalau yang di email kan mungkin ngilu aja kalau kita minum dingin gitu, ngilu gitu. Jadi berarti ini seseorang atau masyarakat yang ketika mengalami lubang yang bisa dikatakan di antara email itu sendiri, itu tidak akan merasakankah atau hanya ntar juga hilang seperti itu kah, Dok? Iya betul Beli Karang. Jadi biasanya kayak gitu, cuman ngilu aja nih kalau minum dingin atau makan sesuatu yang panas gitu. Cuman ngilu gini aja, gitu udahlah, nggak usah, nggak apa-apa, udah hilang gitu. Padahal itu sudah ada itu namanya, iya itu, betul, mikro ini lubang yang kecil. Gitu. Nah nanti kalau udah nembus yang kedua lapisan dentin itu lebih sakit lagi, apalagi nanti nembus yang ruang pulpa. Kalau udah ruang pulpa kan otomatis kena syarafnya kita nih. Nah kalau udah kena syaraf nanti tambah nyut gitu sakitnya, biasanya sakitnya spontan. Kita lagi diam-diam nih nonton TV. Tiba-tiba dia sakit banget sampai ke kepala, nyut kayak gitu. Nah, itu ciri-cirinya itu harus dilakukan perawatan saluran akar gitu. Nah, disinilah perawatan konservasi gigi yang namanya perawatan saluran akar atau root canal treatment. Dok, sebelum ke prosedur perawatan saluran akar gigi ini sendiri, sekali lagi ketika kita mengalami ciri-ciri atau hal-hal seperti itu, jangan ditunda lagi, harus sesegera mungkin ke pelayanan kesehatan, khususnya ke dokter gigi seperti itu kan, Dok? Jangan menunggu ntar juga hilang sendiri seperti itu. Karena kalau misalnya nih di bagian email aja atau sampai dentin aja itu kan begitu kita bersihkan kita langsung bisa menambal. Langsung bisa ditambal. Kan udah nih berarti kan ya udah kita biaya yang kita keluarkan hanya untuk menambal aja. Jadi lebih ringan kan? Beda kalau udah mencapai saluran akar, syarafnya udah kena, mesti perawatan saluran akar, itu jauh lebih rumit lagi. Jadi ketika kita merasakan lubang atau karies di antara di email kemudian dentin, itu perawatannya akan berbeda juga. Kemudian waktu yang diperlukan juga akan lebih lama lagi. Dan tentunya biayanya akan lebih besar lagi seperti itu kan ujung-ujungnya, Dok. Itu makanya ini ya pencegahan ya yang utama ya, mencegah. Jadi begitu lihat nih ada lubang, garis hitam di permukaan gigi kita, udah langsung ya, langsung jangan nunggu sampai tembus dulu ke dentin. Jangan sampai ini sampai ke syaraf ini. Kalau udah perawatan syaraf lah. Ya sekali lagi ini banyak masyarakat yang memiliki termasuk saya juga mungkin ya, maaf ya, kalau nggak sakit nggak akan ke dokter gigi seperti itu ya. Itu kan yang sering kita temui di lapangan, Dok ya. Iya betul. Padahal itu salah banget ya. Jadi kita nih 6 bulan sekali perlu ke dokter gigi buat apa? Yang pertama buat pembersihan karang gigi. Jadi karang gigi kita nih kan pasti nih menumpuk tiap hari ada sedikit, pasti ada nih. Lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi karang gitu ya sekali.
Ya itu beli. Jadi itu mesti dibersihin nih 6 bulan sekali. 6 bulan sekali harus ke dokter gigi kontrol bersihkan karang gigi. Karena karang gigi yang menumpuk itu juga bisa menyebabkan bau mulut, terus penumpukan bakteri di gusi sehingga gusinya bisa beradang, kemerahan, terus mudah berdarah kalau gosok gigi. Nah, itu penyebabnya karang gigi yang tidak dibersihkan gitu. Jadi rutin 6 bulan sekali. Nah, terus edukasi kepada masyarakat nih ya, tentunya. Jadi selain pembersihan karang gigi, kita perlu juga cek nih, ada nggak lubang baru. Jadi kan kadang kalau kita lihat dengan mata biasa di cermin kan nggak kelihatan nih, ini ada lubang nggak ya, ada lubang nggak ya, gini. Kalau di dokter gigi kan bisa dilihat nih, oh yang mana yang ada lubang kita bisa tahu. Jadi lubang kecil dulu kita lihat langsung ditambal. Baik, gitu. baik. Itulah itu yang perlunya melakukan perawatan ke pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut ini sendiri. Nanti Dok, kalau udah nunggu sakit dulu, waduh, nanti ribet. Seperti lagu lagi ya, lebih baik sakit hati ya daripada sakit gigi seperti itu. Nah, Dok, ini ketika apa yang dokter sampaikan tadi, ketika terjadi lubang di antara lapisan gigi, kemudian di dentin ini sendiri, sesegera mungkin bisa dilakukan penambalan, dan itu adalah konservasi gigi. Yang termasuk juga konservasi gigi seperti itu, Dok ya. Betul, Nah, tetapi ketika sudah masuk ke syaraf atau ruang syaraf ya, ke saluran akar gigi ini sendiri, berarti prosedur perawatannya agak lebih rumit kah, Betul, Dok? betul beli karang. Jadi kalau udah lubangnya udah sampai ke ruang pulpa. Nah, ruang pulpa ini kan tempatnya syaraf-syaraf. Nah, syaraf ini kan pusat rasa sakit giginya ada di sini nih. Nah, kalau udah itu sudah terbuka, syarafnya udah terkontaminasi dengan dunia luar, dengan saliva, dengan bakteri dalam rongga mulut kita, udah masuk ke situ kan otomatis nanti terjadi gangguan terhadap syaraf-syaraf dan pembuluh darah yang ada di dalam ruang pulpa tersebut. Nah, itu nanti mengakibatkan rasa sakit. Nah, otomatis kalau udah seperti itu, kita nggak bisa pertahankan lagi nih syaraf-syarafnya ini. Harus kita angkat, kita buang semuanya. Baik, Dok. Gitu. Ini berarti ketika lubang gigi sudah masuk ke saluran akar gigi, berarti ini indikasinya bahwa ketika ada lubang di permukaan gigi, di email, kemudian di dentin, itu berarti sang pasien tidak melakukan perawatankah sehingga membiarkan akhirnya masuk ke saluran akar gigi itu sendiri. Iya, karena tidak aware tadi ya. Udah tahu ada lubang nih di giginya, dibiarin aja. Oh, beli obat warung aja nggak apa-apa, seperti itu. Beli obat aja deh, karena udah minum obat aja, udah hilang kok sakitnya. Obat, ya memang obat itu menghilangkan rasa sakit, tapi penyebab utamanya kan tetap ada di situ. Lubang yang tidak dirawat, gitu. Jadi bagaimanapun juga lubang ini harus kita rawat, kita tangani nih. Gimana nih supaya lubang ini nutup, tapi sama si pasien tetap dibiarin tambah lama tambah dalam, akhirnya nembus ke ruang pulpa tadi. Dok, adakah jarak waktunya antara ketika sang pasien itu membiarkan saja ini, udahlah ntar juga akan sembuh sendiri ketika diberikan obat, bisa seperti itulah ya. Ini ada jeda waktu yang akan membuat akhirnya lubang itu atau karies itu akan masuk ke saluran akar gigi itu sendiri. Nah, iya. Dari perjalanan lubang dari email sampai ke ruang pulpa ini banyak faktor ya. Banyak faktornya. Jadi tergantung dari keadaan si pasien ini. Keadaan si pasien ini nih, giginya nih tipenya yang mana, tipe yang dia kuat atau yang rapuh, jadi berbeda. Berbeda antara satu orang dengan yang lainnya gini. Perjalanan waktunya mungkin ada yang, jadi tiap orang akan berbeda. Mungkin ada yang 6 bulan dia sudah nembus ke ruang pulpa, mungkin ada yang 1 tahun ini. Karena ketebalan dari lapisan-lapisan ini berbeda pada tiap orang begitu. Pada orang yang lebih tua atau lebih dewasa itu email dan dentinnya itu tebalnya lebih tebal daripada dengan yang anak-anak. Begitu. Dokter, kalau ngomongin tua jangan ke saya langsung ya, ke kamera ya. Aduh, gitu ya.
Kalau anak-anak boleh lah ya. Kata saya. Oh jadi ada tiap orang akan berbeda seperti itu ketebalannya. Tergantung itu usianya juga. Usia juga mempengaruhi di sini, Dok. Karena anak-anak itu kan ruang pulpanya lebar. Dentin sama enamelnya cenderung masih lebih tipis daripada orang dewasa. Jadi perawatannya juga akan berbeda kah, Dok? Iya, berbeda juga nanti. Apa yang perawatan yang akan membedakan ketika lubang sudah masuk ke saluran akar gigi itu sendiri, Dok? Pada usianya maksudnya? Usianya. Pada usianya, kalau usianya masih lebih muda, mungkin nanti kita berhati-hati pada saat memasukkan burnya ini ya, menembus pada saat preparasi saluran akar, kita kan harus membuka nih, menembus. Ini mungkin kita harus lebih hati-hati supaya ndak kena dasar pulpanya gitu. Karena ya dari situ aja, dari tekniknya aja sih, teknik cara tekniknya kita. saja. Iya, cara tapi kerja ketika anak-anak? Kalau anak-anak itu ruang pulpanya kan besar, sama juga kita juga harus ekstra hati-hati untuk dan itu kita bisa ketahui dengan ronsen fotonya, dari X-ray fotonya kita bisa lihat di situ. Oke, baik. Ini adakah hubungannya dengan gaya hidup seseorang sehingga gigi atau ketika lubang yang sudah masuk ke saluran akar gigi juga akan mempengaruhi perawatan nantinya, Dok? Dari gaya hidup. Dari gaya hidup ini kita lihat lagi dietnya masing-masing orang ya, Kan ada orang yang dietnya suka makanan manis gitu, makanan manis, otomatis dia lebih cepat akan proses kariesnya itu lebih cepat terjadi, masuk ke ininya, ke ruang pulpanya. Daripada orang yang dietnya makanan-makanan yang misalnya nih suka makan salad aja atau nggak makan sayur-sayuran kayak gitu, mungkin agak lebih lama gitu. Dari situ udah dari gaya hidupnya dia. Misalnya nih sering beli ini nih minuman boba yang kayak gitu. Wow, seperti itu. Kan manis ya. Yang manis ya. Mending lihat saya ya. Yang sudah manis ya. Jadi itu juga mempengaruhi diet seseorang, juga mempengaruhi seperti itu. Makanan atau yang dikonsumsi apa seperti itu juga. Kalau yang manis-manis itu akan lebih cepat pasti mempengaruhi juga. Iya. Makanan manis itu kan cepat bikin ini ya, karies gigi. Walaupun itu usianya juga berbeda seperti itu ya, Dok ya. Iya. Segala usia. Kalau makanan sehat seperti sayur-sayuran, sering makan buah. Kalau makanan buah yang manis, ini karena manisnya itu alami ya, Dok ya. Iya, manisnya alami bukan buatan ya. Seperti itu ya, Dok ya. Iya. Baik. Dan yang pastinya ini semakin menarik juga ini karena seperti dokter sampaikan tadi, ini dokter atau konservasi gigi ini harus jadi bisa dikatakan ini mempertahankan gigi, baik itu untuk fungsinya dan juga estetiknya. Ini berbeda sekali dengan cabang spesialis dokter gigi yang lainnya seperti itu ya, Dok ya. Baik, Dokter Widya, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana konservasi gigi, dan pemirsa di sesi berikutnya masih bersama Dokter Gigi Widyan Setianing Tias, SPKG. Beliau adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi. Kita akan membahas kembali tentang apa sih itu konservasi gigi. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam dialog Harmoni Bali bagaimana konservasi gigi. Masih bersama Dr. Widyan atau Dr. Gigi Widyan Setianing Tias, SPKG. Beliau adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi tentunya, Dok. Ternyata banyak juga yang harus kita ketahui tentang prosedur ketika perawatan saluran akar gigi. Ini salah satu banyak faktor yang harus kita ketahui ya, Dok ya. Di samping juga usia, kemudian kebiasaan, gaya hidup seperti itu kan, Dok? Iya, betul. Jadi perawatan saluran akar ini sendiri prosedurnya nih memerlukan beberapa kali kunjungan ya. Beberapa kali visit, nggak bisa satu kali datang selesai. Nggak satu kali udah selesai gitu aja. Hanya pada beberapa kasus yang tidak ada komplikasi, tidak parah, itu bisa satu kali selesai. Cuman ini biasanya yang datang ke tempat praktek ke dokter gigi ini biasanya sih udah
kayak ada infeksinya gitu. Jadi nggak bisa kita langsung satu kali itu selesai, jadi nggak Jadi bisa. apa yang akan dilakukan atau Iya. prosedur yang perawatan saluran akar gigi ini sendiri, Iya. Dok? Jadi tahapannya itu pertama kita mesti melakukan X-ray foto ya, ronsen foto. Jadi kita perlu melakukan ronsen foto ini untuk kita membangun gambaran ini gigi yang sedang dikeluhkan ini gambarannya seperti apa, Oke. kedalaman lubangnya seberapa, Oke. kemudian jaringan tulang penyangganya itu kondisinya bagaimana, terus apakah ada lesi-lesi seperti abses di ujung akarnya. Nah itu terus bentuk akar giginya bagaimana, jumlah saluran akarnya berapa. Oke. Jadi itu semua kita bisa lihat di X-ray foto itu. Rongsen gigi Iya, itu sendiri. di ronsen Nah, gigi ketika itu. pertama kali dilakukan rongsen gigi, kita harus menunggu dulu, Dok, hasilnya. Iya, biasanya. Tindakan apa yang akan dilakukan nantinya? Seperti itu kan, Dok? Iya, betul. Jadi kita tunggu dulu hasilnya. Setelah Berapa lama sih, Dok? Biasanya? biasanya ada dental klinik yang menyediakan alat ronsen sekaligus. Jadi kita bisa tunggu langsung lihat hasilnya. Hari itu juga? Iya, tapi ada juga yang kita nggak siap nih, nggak punya alat ronsennya. Jadi mesti kita kirim dulu ke lab. Lab yang mempunyai lab radiologi, Kemampuan untuk membaca, iya, seperti itu. untuk membuat foto ronsennya. Oke, Gitu. baik. Jadi biasanya dikirim ke lab dulu, nanti kunjungan berikutnya pasien datang dengan hasil foto tersebut, kemudian baru nih kita lakukan perawatan saluran akarnya. Itu pertama tahapannya nih kita pertama kita lakukan dulu anestesi lokal. Nah, jadi ada beberapa gigi yang perlu anestesi lokal, ada yang nggak perlu anestesi lokal gitu. Kapan dilakukan anestesi lokal dan kapan tidak dilakukan anestesi tidak Tanpa, perlu seperti iya, itu? Oke. Jadi kita melakukan anestesi lokal pada gigi yang misalnya nih gigi geraham sini kita lihat dulu dia ada sebagian yang masih sakit nggak. Jadi kita kalau bilang kita diagnosanya itu pulpitis irreversible. Jadi sebagian dari syarafnya itu masih hidup, sebagian udah mati, udah rusak. Gitu. Otomatis kalau kita kerja, kalau kita kena syaraf yang hidup ini kan otomatis ada rasa sakit. Yeah. Jadi kita tutup dengan anestesi lokal itu. Baik. Nah, kemudian yang kedua, kapan kita nggak usah pakai anestesi lokal jika gigi ini sudah non vital. Apa artinya, Jadi Dok? non vital ini sudah mati nih syaraf-syarafnya nih, kita iniin nggak ada reaksi, jadi udah mati syaraf-syarafnya, itu kita nggak perlu lakukan anestesi lokal itu sendiri. Iya. Kemudian setelah misalnya ini udah dilakukan anestesi lokal, kemudian kita lakukan pembersihan saluran akarnya. Nah, jadi kita bersihkan saluran akarnya, kita bentuk, kemudian kita irigasi dengan cairan steril. Kemudian kita lakukan dressing atau sterilisasi. Jadi gunanya kita dressing atau sterilisasi itu untuk benar-benar nih mensterilkan saluran akarnya, gitu. Jadi benar-benar steril. Jadi istilah-istilahnya juga ada hubungannya dengan alam ya, ada irigasi, Irigasi, kemudian bener irigasi ya. Jadi diirigasi nih biar semua kotorannya keluar, terus karena kita kan membersihkan root kanal, saluran akar. Jadi kecil turun memanjang itu jadi ya sempit gitu ya. Jadi kita lebarkan dulu, kemudian kita irigasi untuk keluarkan semua kotoran-kotorannya, semua kuman-kumannya kita keluarkan semua. Kemudian kita sterilisasi. Nah, sterilisasi ini kemudian kita tutup sementara. Kunjungannya 1 minggu lagi. Jadi kita tutup sementara ini, pasien tetap bisa mengunyah, makan biasa di rumah. Jadi setelah itu 1 minggu pasien datang lagi nih visit ketiga ya. Tadi pertama ronsen. Ronsen itu, kemudian baru perawatan. Kemudian setelah nggak ada keluhan, kita tadi yang udah disterilisasi ini kita isi dengan bahan pengisi, namanya buta perca. Jadi salurannya ini kita isi, jadi istilahnya kita buntu supaya nggak ada lagi yang bisa masuk ke dalam situ. Baik. Kita buntu, setelah itu sudah isi, kemudian kita tutup dengan tambalan permanen. Kalau nggak ada keluhan langsung dipermanen bisa. Iya,
Baik dok, ini yang menjadi pertanyaan ketika ditutup sementara kita harus menunggu 1 minggu, berarti selama 1 minggu itu sendiri adakah hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dok terhadap perawatan tutup sementara itu sendiri? Kalau pantangan khusus sih nggak ada ya, cuman jangan terlalu mengunyah yang terlalu keras di daerah situ. Jangan gitu, minyak karet ya. seperti itu. Enggak, makanannya yang alot-alot seperti itu ya, mungkin ya. Kalau mau belajar ngunyah mungkin yang lunak-lunak dulu lah. Oh gitu? Lunak-lunak dulu, buah-buahan yang lunak gitu. Nanti kalau udah oke, udah tumpatan permanen, boleh makan. Jadi kebanyakan selama seminggu itu banyak yang ya lancar-lancar aja dok. Iya, biasanya berarti sih. Biasanya seperti itu. Iya, seperti itu biasanya. Selama kita tidak melanggar apa yang harusnya tidak boleh dilakukan, seperti itu, dok. Iya, pokoknya jangan dikorek-korek, kan ada orang yang iseng nih. Iya. Suka ngorek ini, ya janganlah. Nanti lepas tambalannya. Saya sering bercanda ini kalau misalnya nyelit aja, ada linggis nggak? Pakai linggis ya. Aduh. Nggak boleh dilakukan hal tersebut iya, itu. Jangan dulu. Kan masih tambalan sementara, dia nggak sekuat tambalan untuk permanen. Kedatangan atau visit yang ketiga baru dilakukan untuk permanennya, seperti itu kah dok? Tapi kita evaluasi dulu, kalau nggak ada ada keluhan. Evaluasi, apa tujuan evaluasi itu sendiri Jadi dok? supaya kita tahu nih masih ada keluhan nggak di pasiennya, masih ada rasa sakit atau tidak. Kalau misalnya masih ada rasa sakit, mungkin kita ganti dressingnya, kita tunggu dulu pengisiannya gitu. Tapi kalau udah aman, nggak ada keluhan apapun, bisa langsung tahap berikutnya. Begitu. Tahap berikutnya yaitu tahap yang untuk penutupan sementara, untuk permanen itu sendiri. Iya, begitu. Baik, ketika dilakukan penutupan permanen ini sendiri berarti aman, tidak diangkat lagi giginya, seperti itu kah dok? Iya, jadi kan setiap perawatan saluran akar ini kan merupakan usaha kita nih untuk mempertahankan gigi ya, merupakan ikhtiar kita untuk berusaha mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut supaya tidak dicabut. Namanya usaha itu kan pasti ada keberhasilan atau tidaknya, itu kan tergantung dari banyak faktor. Baik. Jadi keberhasilan dalam perawatan saluran akar ini bisa kita tinjau pada tahun ke-5. Jadi ada keberhasilan perawatan saluran gigi ini kemudian ditinjau ulang lagi. Iya. Jadi setiap 6 bulan sekali tetap ya 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi untuk pembersihan karang gigi, untuk melihat nih apa yang kita kerjakan nih perawatan saluran akarnya, ada keluhan nggak gitu. Nah kalau sudah sampai tahun ke-5 nggak ada keluhan apa-apa, udah oke, berarti bisa dikatakan bahwa perawatan saluran akar kita ini berhasil. Baik. Selama perawatan saluran akar ini sendiri setelah dilakukan penutupan permanen ini sendiri, ini adakah juga misalnya pasien merasakan keluhan lain lagi, dok? Bisa aja. Apa yang menyebabkan tersebut? Banyak faktor ya. Kan kesehatan gigi ini juga dipengaruhi secara keseluruhan dengan kesehatan tubuh kita. Jadi secara holistik itu kita juga mesti lihat pasien ini apakah ada keluhan lain, ada penyakit lain yang mempengaruhi giginya ini kambuh lagi, sakit lagi. Itu juga bisa banyak faktor di sana, Selama perjalanan untuk melihat keberhasilan di tahun ke-5 ini sendiri, ketika ada pasien yang merasakan, aduh ini kok ada keluhan lain, keluhan nih di gigi yang sama. Iya, di gigi yang sama. Ini apa yang akan dilakukan, dok? Misalnya nih sakitnya udah nggak tertahankan ya, cokot-cokot lagi atau gimana, kita biasanya bongkar untuk kita lakukan retreatment. Jadi perawatan saluran akar retreatment. Jadi kita ulang lagi dari awal prosesnya. Seperti itu. Kita lihat yang apa nih penyebabnya nih. Kita lihat apakah lesi yang tadi ada itu udah mengecil atau timbul lesi baru. Jadi kita perlu lihat di situ juga. Baik. Berarti ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang yang sudah melakukan konservasi gigi ini sendiri menuju ke tahun ke-5 itu sendiri. Betul. Berarti, dok ya.
Kan pada tiap-tiap orang kan berbeda nih beli kerang. Keberhasilannya. Ya, keberhasilannya. Ada yang imunnya dia bagus, mungkin dia stay tetap sampai tahun ke-5. Mungkin ada yang imunnya yang agak turun, mempengaruhi kesehatan giginya. Gitu, bisa juga di situ. Jadi belum tahun ke-5 dia udah sakit lagi gitu, kayak gitu, bisa juga seperti itu. Akan dilakukan retreatment seperti itu, betul, yang dokter sampaikan tadi ya. Iya. Itu akan diulang lagi kah atau memang dilakukan hanya untuk penutupan sementara kemudian atau dimulai dari awal lagi, Dok? Ketika terjadi keluhan seperti itu? Iya. Kalau root canal treatment kita ulang dari awal. Dari awal lagi? Iya. Kita buka lagi pengisiannya itu, kita buka lagi, kita bersihkan lagi, bersihkan ulang, kemudian setelah dibersihkan ulang kita isi ulang lagi dengan bahan pengisi tadi. Kemudian baru kita tumpat permanen. Oke, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui ketika sudah dilakukan konservasi gigi ini sendiri ya, Dok ya. Gaya hidup kembali lagi ke personalnya lagi ya. Apakah imun sang pasien juga mempengaruhi? Ketika imun turun itu akan mempengaruhi juga terhadap kesehatan gigi tersebut. Kemudian kalau imunnya tambah kuat lagi, ini juga akan ditinjau ulang lagi 5 tahun itu sendiri. Ketika ditinjau lagi 5 tahun kembali tidak ada apa-apanya lagi, berarti aman. Itu sudah kategori amankah, Dok? Sudah berhasil perawatannya. Sudah berhasil perawatannya. Oke, baik. Nah, ini di awal saya sempat mengatakan juga, berulang kali kita mengatakan bahwa konservasi gigi ini adalah mempertahankan gigi baik fungsi dan estetiknya. Kalau tadi kita berbicara tentang fungsinya, nah bagaimana dengan perbaikan estetik gigi? Nanti kita akan bahas. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Sekarang juga, perawatan kesehatan keseharian Anda dan keluarga. Ya, konservasi gigi masih bersama Dr. Gigi Widian tentunya. Dan tadi sekali lagi ini ternyata untuk mempertahankan gigi baik fungsi dan estetiknya. Kalau tadi kita sudah berbicara banyak tentang apa yang harus dilakukan ketika melakukan konservasi gigi untuk fungsinya. Nah, untuk estetiknya sendiri ini berarti ada perbaikan estetik gigi yang juga bisa dilakukan, Dok. Iya, dengan konservasi gigi ini. Dalam bidang konservasi gigi untuk masalah perbaikan estetik gigi, biasanya kita lakukan dengan pembuatan veneer, bleaching, atau pembuatan crown. Gitu. Baik. Mungkin yang sering sekarang didengar itu veneer ya. Veneer. Iya, veneer. Pernah dengar nggak yang gigi kelinci yang gitu tuh? Kan lagi ngetren ya. Betul. Ya itu bikinnya juga dari veneer itu. Itu gigi palsu, Dok? Jadi veneer ini ceritanya gini, proses tahapan untuk membuat veneer ini kita bikin lapisan. Jadi lapisan prosedur medis pada gigi, di mana kita membuat lapisan veneer untuk kemudian kita semenkan di permukaan gigi. Itu. Jadi veneer ini fungsinya untuk memperbaiki estetik. Biasanya yang ada diskolorasi gigi atau perubahan warna pada gigi. Misalnya giginya kecoklatan, beli karang pernah lihat nggak orang yang giginya coklat semua? Iya, ponakan saya sendiri seperti itu. Karena katanya sih waktu kecilnya kebanyakan minum obat, jadi gedenya giginya coklat, beneran. Jadi itu ceritanya itu mamanya waktu mengandung itu pernah mengkonsumsi obat tetrasiklin. Oh, apa itu? Jadi obat antibiotik, tetrasiklin, sehingga pada saat anaknya lahir, pada saat nanti keluar gigi permanennya, nah gigi permanennya itu nanti akan berwarna lebih coklat, gitu, kecoklatan. Jadi fungsi dari veneer ini sendiri untuk memberikan bisa estetik putih, seperti itu kan, Dok? Ya, kalau veneer ini kita bisa request warnanya sesuai dengan keinginan pasien, gitu. Mau yang natural, mau yang lebih putih. Tingkat kecerahannya bisa disesuaikan disesuaikan dengan keinginan pasien. Baik. Begitu. Kemudian selain diskolorasi atau perubahan warna, itu veneer juga bisa memperbaiki
gigi yang apa ya, nggak rata gitu, yang posisinya nggak lurus, mau dilurusin gitu bisa gitu. Jadi memperbaiki posisi gigi, kemudian memperbaiki bentuk gigi yang aduh nggak suka nih gigiku kok agak gini bentuknya ya, mau ini deh, mau biar sama bagus. Seperti gigi gingsul seperti itu, bisakah? Kalau gingsulnya posisinya di atas. Kalau gingsul itu biasanya dengan perawatan ortodonsia atau kawat gigi. Baik. Gitu. Kalau veneer enggak, belum bisa. Jadi kalau usia berapa yang bisa melakukan veneer itu sendiri, Dok? Veneer biasanya kalau giginya udah permanen semua Udah ya. permanen dan semua, itu ya? sekitar 14 tahun ke atas. Oke, bagaimana dengan bleaching, Dok? Kalau bleaching ini proses pemutihan gigi menggunakan bahan cairan kimia. Namanya hidrogen peroksida. Nah, jadi itu permanen juga kah, Dok? Kalau bleaching ini sifatnya nggak permanen, Blikarang. Jadi dia tergantung lagi nih, kita makan minumnya apa. Kalau kita sering kopi, teh gitu, nanti dia balik laginya cepet. Jadi beda banget dengan veneer. Kalau veneer kan tahan lama nih, tahan lama, jadi nggak bakal berubah warnanya. Gitu. Jadi veneer sendiri ada 2 jenis, ada veneer yang direct, ada yang indirect. Yang direct ini langsung kita bikin, langsung dokter giginya bikin di tempat. Dari bahan komposit biasanya. Kalau yang indirect kita cetak, bikin di lab. Nanti datang berupa lapisan gini, langsung disemen di permukaan giginya kita. Ini untuk veneer nih semua gigi bisa ya? Bisa. Biasanya sih gigi yang kelihatan pada saat kita bicara atau tertawa. Jadi iya, biar sewarna semua. Baik. Berminat? Berminat, Dok, soalnya gigi saya warnanya nggak cerah. Iya. Ntar gigi aja yang kelihatan, saya yang nggak kelihatan, keparah. Nah, untuk bleaching sendiri ini berarti itu mempengaruhi juga apa yang kita konsumsi seperti itu. Betul, jadi nanti perubahan warnanya itu untuk kembali ke awal sebelum bleaching itu lebih cepat. Nah, gitu. Ini dia yang pemasangan mahkota seperti itu. Iya. Kembali. Kalau pemasangan mahkota atau crown ini prosedur medis yang kita lakukan untuk melindungi gigi dari kerusakan. Jadi biasanya gigi yang udah rusak atau gigi yang patah gitu. Dan juga gigi yang pasca dilakukan perawatan saluran akar. Gitu. Jadi biasanya kalau udah dirawat saluran akarnya kan udah tinggal dikit nih sisa mahkotanya. Jadi biasanya kita kasih pasa, kemudian kita bikinkan crown. Gitu. Jadi crown itu kayak menyelubungi gigi asli kita gitu. Baik. Iya, seperti itu yang harus dilakukan ya. Ada veneer, kemudian bleaching, kemudian ada crown sendiri. Baik, Dok, berarti ada tips nggak sih, Dok, untuk menjaga kesehatan gigi ini? Jangan sampai dong sakit gigi ini lagi, baik itu konservasi gigi ataupun untuk perbaikan gigi sendiri, Dok. Jadi tips untuk menjaga kesehatan gigi yang pertama pastinya adalah menyikat gigi ya, Blikarang ya. Menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari dan kita juga harus perhatikan nih waktunya. Waktu menyikat gigi ini minimal 2 menit. Nggak lama kan? Nggak lama ya? Nggak lama. Ada juga loh yang 30 detik sudah selesai ya. Nggak buka saya. Jadi minimal 2 menit ya, lebih juga lebih bagus gitu. Terus waktunya 2 kali sehari, lebih juga bagus. Mau tidur ditambah jadi 3 kali sehari juga tambah itu lebih bagus lagi gitu. Kemudian selain menyikat gigi, kita juga harus flossing ya, Flossing itu kita pakai benang gigi, bersihkan sela-sela gigi. Benang jarit nggak boleh ya? Jangan. Pakai benang pembersih gigi, kalau jahit kan jahit dong nanti. Jadi ada benangnya khusus itu ya. Iya, dan satu lagi ini mesti kumur dengan obat kumur. Jadi obat kumur ini menjangkau bagian yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Itu yang harus dilakukan ya. Dan pastinya memeriksakan di gigi 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter gigi. Jangan sampai lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Dokter Widya, terima kasih sudah sharing hari ini. Sama-sama. Baik, saya Made Sekarang terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi Om.